Ibu kenal Imam Ahmad bin Hanbal? Kali beliau sakit, tersebar informasinya, sehingga si pendeta tadi mendengar dan ingin menengok Imam Ahmad. Turun ke bawah, tiba-tiba kemudian dibuka. Begitu dibuka, kaget beliau. Kagetnya bukan melihat Imam Ahmad, melihat bocoran dari atas. Kata pendeta tadi, sudah berapa lama ini terjadi? Lihat jawabannya, ini indah sekali. Kata Imam Ahmad, arba'ina sana, sudah 40 tahun. Jatuh pendeta itu kemudian tertunduk, lalu mengucapkan dengan air mata yang berderai, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sifat orang takwa itu bukan cuma rajin sholat. Tidak hanya rajin dia membaca Al-Quran. Tidak hanya dia rajin zakat. Tapi di antara yang paling indah, ini. Rajin berbagi. Dan mohon maaf ya, sebesar-besarnya jangan salah dalam prakteknya. Ternyata bagian kedua ini, itu berbeda dengan bagian pertama, terkait dengan sisi keimanan. Kalau bagian pertama, awas hati-hati, ukurannya adalah iman. Zero tolerance di sini, dengan yang beda keyakinan. Hubungan dengan Allah. Tapi yang ini, itu lintas iman. Tidak hanya disekat dengan akidah. Ketika Nabi menyebutkan Anda berbagi, ternyata yang dimaksud dengan yang kedua, tidak hanya orang Islam saja, tapi non-Muslim pun itu menjadi objek dari bagian ibadah yang kedua ini. Ibadah yang pertama, Anda nggak bisa bagi-bagi. Saya mau sholat misalnya, hari ini sholat, besok kunjungi teman lain yang beda agama, masuk ke tempatnya dan sebagainya, itu tidak ada. Zero tolerance. Toleransi paling tinggi dalam akidah adalah zero tolerance. Kita memperkenankan orang lain ibadah, dalam arti tidak mengganggunya, kita dakwahi dengan kelembutan, tapi tidak ikut campur di dalamnya. Itu yang paling indah. Ya bukan sekarang ikut, besok ikut, ini ke sini, ini ke situ, tidak. Itu yang paling indah. Dan tidak boleh paksa orang mengikuti keyakinan kita. La ikraha fid din. Tapi yang paling indah, dalam urusan untuk hubungan yang kedua ini, lihat keterangan nabinya, mohon izin, lihat isyarat Qur'annya, itu tidak disekat dengan urusan akidah saja, tapi bahkan lintas iman. Anda pernah mendengar hadis ini? Siapa yang masak masakan, kemudian baunya tercium oleh tetangganya, maka bagilah tetangganya itu walaupun cuma kuahnya. Lihat. Tapi tolong baca hadisnya dengan detail ya, dengan dalam. Yang dimaksud itu jika Anda masak kuahnya saja, maka silahkan bagi kuahnya, supaya dia tidak salah prasangka terhadap Anda. Anda masak kuah opor, dia kira masak opor, Anda nggak bagi. Dulu masak opor nggak bagi-bagi, padahal cuma kuahnya. Ya. Jadi kalau pemahaman terbaliknya, kalau kita ingin dalami lagi, apalagi kalau Anda masak dengan dagingnya, dengan isi, maka silakan berbagi. Tapi pertanyaan saya, mohon maaf, apakah Nabi pernah mengatakan, kalau tetangga Anda Muslim saja? Tidak. Nabi punya tetangga Yahudi, tetangga Nasrani. Anda boleh jadi puasa, sholat di masjid, mungkin menghadap Allah, pasti itu. Gak ada hubungan dengan yang lain. Tapi ketika Anda tinggal, mungkin di tempat tinggal Anda atau di kantor Anda, ada kawan Anda yang Nasrani, yang Kristen, ada yang bahkan misalnya Hindu, ada yang Buddha dan sebagainya. Maka Anda bisa jadikan peluang yang kedua ini sebagai praktek takwa dan mungkin bagian dari hidayah bagi mereka untuk masuk Islam. Anda jam makan siang, ajak teman Anda. Ayo kita makan. Wah, kamu kok baik sekali makan. Luar biasa. Bukan karena luar biasa, tapi karena Allah memerintahkan saya untuk bisa berbagi. Kamu kok tiap hari ngajak orang? Emang kamu kaya ya? Bukan kaya, tapi Nabi saya mengajarkan ketika ada rezeki kita bagi. Kan saya non-muslim, gak ada kaitan antara Islam dengan non-muslim. Bukankah kamu makan, saya makan juga? Bukankah kamu minum, saya minum juga? Selama kita manusia tidak ada alasan untuk tidak berbagi. Ketika dia mendengarkan kalimat yang indah, yang baik, nilai-nilai kebaikan, tidak jadi mustahil bagi dia untuk menyukai Islam, dan di situ jadi hidayah bagi dia untuk masuk Islam. Ya, Anda pernah dengar kisah Nabi yang di awal masa dakwah ketika buka pintu rumah, di depannya selalu ada kotoran? Begitu dibuka, kotoran. Dibuka, kotoran. Tiap hari, Pak. Saya mau tanya pada Anda, kalau Anda keluar rumah, di depan rumah ada kotoran, setiap hari, apa responnya? Marah. Nabi aneh, dalam tanda petik. Begitu dibuka ada kotoran, beliau tidak marah. Bahkan orang rumah tidak diberitahu. Cukup diambil oleh tangannya yang mulia, disimpan di tempat sesuai dengan tempatnya, dan tidak pernah dikomentari. Yang jadi masalah, ketika dibuka pintu rumah satu kali, kotorannya tidak ada. Malah bingung Nabi. Bingung. Yang Nabi pikirkan bukan kotorannya, ini kemana orang yang biasa naruh. Jangan-jangan ada masalah. Jadi ketika tidak ada kotoran, malah memikirkan jangan-jangan orang ini punya masalah. Allahu Akbar, maka barulah kemudian beliau mencari, menelusuri ini siapa orang ini. Ketika ditemukan alamatnya, diketahui dari tetangganya, ya fulan, ya Muhammad si fulan sakit, innahu marid. Ya Muhammad SAW si fulan sakit. Begitu mendengar sakit, Masya Allah, pulang kembali pada keluarganya, menanyakan menu terbaiknya, dibawa makanan, ditengok ke rumahnya. Atau apa yang terjadi?
Begitu dibuka pintu rumahnya, kelihatan Rasulullah SAW, orang ini agak merasakan sungkan, khawatir, dikira Nabi akan marah. Yang paling indah, Nabi tidak pernah mengatakan kalimat-kalimat yang bahkan mungkin bisa dikatakan. Tuh kan, gara-gara naruh kotoran kan, jadi begini. No. Gak keluar kalimat itu. Tidak keluar. Nabi cuma mendatanginya, kemudian membelai kepalanya dengan lembut, dan mengatakan, syafa'akallah, semoga Allah segera menyembuhkanmu. Ini yang mungkin bisa engkau nikmati. Nah, tahu apa yang terjadi? Tidak ada kalimat keluar dari lisan orang tadi, hanya air mata yang mengalir dan mengatakan, dengan beratnya dia katakan, dengan syahdunya dia katakan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan banyak hadis tentang ini, banyak. Ibu kenal Imam Ahmad bin Hanbal? Kenal di mana? Saya tidak tahu apakah ngantuk atau bingung ya, Imam Ahmad bin Hanbal kenal, luar biasa. Imam Ahmad bin Hanbal itu di antara muridnya Imam Syafi'i, lahir tahun 164 Hijrah. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijrah. Ini saya ceritakan kaitan antara takwuk dengan kejeniusan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu saat jadi mufti, saking sederhananya, itu tinggal di flat. Ya. Flat beliau itu di bawah, di atasnya itu seorang pendeta, Bu. Mohon izin, toilet si pendeta itu di bawahnya persis kamarnya Imam Ahmad. Di posisi kamarnya Imam Ahmad, di atasnya itu toiletnya, tandasnya si pendeta tadi. Yang paling menarik, toiletnya ini bocor. Persis ke kamar Imam Ahmad. Ya, di depan kasurnya itu, persis ke situ. Allahu Akbar. Beliau tidak mengeluh, tidak mengetuk pintu tetangganya, tapi cukup kemudian mengambil bejana semacam ember, ditaruh di situ. Satu kali beliau sakit, tersebar informasinya, sehingga si pendeta tadi mendengar dan ingin menengok Imam Ahmad. Mustahil seorang pendeta beda keyakinan dengan Imam Ahmad mau menemui tetangganya kalau Imam Ahmad tidak membangun hubungan baik dengan tetangganya. Turun ke bawah, tiba-tiba kemudian dibuka. Begitu dibuka, kaget beliau. Kagetnya bukan melihat Imam Ahmad, melihat bocoran dari atas ke bawah. Kata beliau, ya Imam, mahadi. Imam, apa ini? Kata Imam Ahmad, hadi fajwah, ini bocor. Masya Allah, ini bocor. Lima lam tukhbirni, kenapa engkau gak kabari saya? Kata beliau, lima ut'ibul jiwar. Kalau saya bisa kerjakan sendiri, kenapa saya mesti repotkan tetangga? Kata pendeta tadi, sudah berapa lama ini terjadi? Lihat jawabannya, ini indah sekali. Kata Imam Ahmad, arba'ina sana, sudah 40 tahun. Tidak mengeluh, tidak ada persengketaan, tidak ada perselisihan, tidak marah, beliau kerjakan dengan tangannya. Apa hasilnya? Jatuh pendeta itu kemudian tertunduk, lalu mengucapkan dengan air mata yang berderai, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Coba kita cek sampai hari ini. Imam Ahmad, hafal Quran, hafal hadis, orang mulia, pengikutnya banyak, dekat dengan Allah, ya mendapatkan satu hal, ujian dalam hidupnya 40 tahun tidak mengeluh. Anda bukan imam, jadi makmum kadang-kadang, gitu kan? Silahkan cek, hafal Quran tidak, hafal hadis berapa. Baru masalah sedikit sudah marah, ya. Barangkali dari masalah itu jadi hidayah untuk orang lain. Halo? Ini satu nih. Silahkan Anda cek, banyak hadis tentang itu. Pernah dengar hadis ini? Jika Anda punya satu pepohonan, kemudian buahnya melewati pekarangan orang lain, masuk ke pekarangan orang, maka buahnya ini hakun mushtarak, hak bersama antara Anda dengan penghuni rumah itu. Pernah dengar? Ini rumah Anda, ada pohon mangganya, mangganya ke tempat teman Anda di sini. Itu kalau ada buah Anda masuk ke pekarangan teman Anda, walaupun dia non-muslim, Anda harus sampaikan kepada dirinya sebelum dia minta izin. Mohon maaf Pak, Ibu, itu ada mangga sampai ke pekarangan Bapak dan Ibu. Oh, punya Bapak ya? Bukan punya saya, itu punya kita bersama. Gak usah minta izin, kalau sudah matang Bapak Ibu pengen petik aja. Kok begitu? Aturan dari mana? Aturan dari hadis. Nabi mengajarkan pada saya untuk saling berbagi atas nikmat yang kelihatan oleh orang lain. Indah. Begitu dia ambil, dia petik, dia tahu keindahan Islam, tanya pada Anda, bisa masuk Islam. Tapi besoknya ayam Anda main ke tempat dia. Itu jadi masalah. Dan dia belum tahu hukumnya kalau ayam beda dengan buah. Masya Allah. Luar biasa.